warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo pemirsa Delta TV dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Taskia Azizah dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan Anda, Halo Legislator. Dan pemirsa, saat ini kita masih berada di tahun-tahun politik, di mana masih terasa hangat sekali kontestasi politik perebutan kursi pemerintahan. Dan ini menarik sekali pemirsa untuk diperbincangkan. Dan saat ini pemirsa, saya sudah berada di kediaman dari Ketua Komisi 4 DPRD Lampung Tengah, yaitu Bapak Haji Umar ya Pak ya? Betul. Baik, Mbak. halo Bapak, apa kabar Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Kemudian masih semangat Pak mengawali hari ini tentunya? Masih semangat Pak. Masih semangat. Terus semangat ya, pokoknya. Pak. Bapak selaku Ketua Fraksi Partai Golkar ya Pak? Iya. Untuk di wilayah Lampung Tengah. Lampung Iya. Tengah. Nah Bapak, kita baru saja melewati pemilu 2024 ya Pak. Bagaimana perasaannya Pak sudah melewati tahap demi tahap di sini Pak? Kalau dia ngomongin bagaimana perasaannya ya lemes. Lemes ya Pak ya? Capek, lemesnya capek ya Mbak, capek. Kadang ngerasain capek panjang karena sekali prosesnya ya Pak, panjang. Terus di hari setelah pencoblosan kan kita mengadakan simulasi penghitungan suara kan di tempat kami. Ya, jadi sampai mungkin 2 malam nggak tidur kan gitu, makanya ya nggak tidur kan harus menunggu laporan betul, makanya ya lemes capek tapi insya Allah tetap semangat. Alhamdulillah gitu. Tetap semangat ya tetap Pak. Semangat. Tentunya dengan dukungan dari pihak keluarga ya Pak. Pasti keluarga mendukung dan support penuh. Dan Mbak. kabarnya Bapak terpilih kembali nih Pak. Insya Allah Mbak ya, insya Allah. Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Alhamdulillah kami ucapkan selamat ini Pak. Iya Mbak, sebelumnya, sama-sama. Bagaimana dukungan dari istri dan keluarga bahkan mungkin orang-orang terdekat Pak, sehingga bisa kembali terpilih ini Pak? Jadi kalau ngomong keluarga jangan ditanya deh pokoknya. Mereka totalitas jadi sekali ya, Pak, 24 jam standby kalau untuk saya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau keluarga jangan ditanya. Untuk semua warga lingkungan insya Allah Pak. Ini kami kan namanya di kampung ya Mbak. Jadi ada apa mereka juga selalu sangat standby. memberikan kontribusi yang besar ya Pak ya, tentunya dari keluarga baik secara moral dan lain sebagainya. Kemudian dari kerabat juga seperti itu Pak, dari partai juga tertentu ya Pak ya? Iya pasti Mbak, pasti. Kemudian dari hasil ya Pak ya yang saat ini Bapak sudah terpilih kembali, bagaimana terkait dana Pak? Bapak kemarin kan sebelumnya juga sudah terpilih dan sekarang terpilih lagi, apakah dananya digelontorkan lebih besar atau malah mencapai yang sesuai yang Bapak keluarkan saat ini? Mungkin ini kan belum final ya Mbak ya, belum final penghitungan KPU, belum final. Cuman kita estimasinya mungkin kita masih bisa duduk estimasinya seperti itu. Jadi insya Allah sesuai rencana. Kemudian soal biaya ya Mbak ya, memang namanya biaya kita tentu nggak bisa pungkiri ya, pasti akan timbul dari setiap kegiatan yang kita adakan kan gitu. Kalau dikatakan jumlah itu memang sedikit lebih banyak daripada 2019 ya, dibanding 2019 sedikit lebih banyak, tapi lebih banyak ya berarti Pak ya? Tapi tidak fantastis ya, sedikit lebih artinya banyak. upaya juga lebih besar dari yang sebelumnya ya Pak ya? Iya betul, itu karena upaya lebih besar timbul biaya yang lebih besar, cuman tidak terlalu fantastis lah, gitu loh. Apa hambatan-hambatan yang menyebabkan upaya Bapak yang harus dikeluarkan lebih besar ya Pak di tahun ini Pak? Niatannya kan menjaga kepercayaan ya Mbak ya. Niatannya menjaga. Kalau dikatakan kendala sih bukan, tapi kan ini suatu tantangan. Suatu tantangannya seorang incumbent ya, untuk tolak ukurnya apakah selama menjabat ini bermanfaat atau tidaknya, kan itu bisa terukur setelah kita terjun di konsentrasi selanjutnya ya, di periode selanjutnya ini. Kalau ini tidak tercapai dengan sesuai dengan harapan dan yang keinginan, atau mungkin perolehan suaranya menurun, kan ini menjadi salah satu tolak ukur gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah kita baik-baik saja. Karena lebih berat itu mempertahankan ya Pak. Iya. Sesuatu yang sudah dipercaya. Iya betul, yang sudah diberikan sebelumnya, betul. bisa dilanjutkan kembali, bahkan ditingkatkan ya Pak ya. Iya betul. Nah, betul. Kemudian apa perbedaan yang Bapak rasakan di pemilu tahun 2024 ini dengan pemilu sebelumnya Pak? Karena Bapak juga mencalonkan sebagai calon legislatif dan Bapak berada pada lininya saat ini. Jadi ada semacam ya, pasti berbeda ya Mbak, karena dulu saya juga pemula lah ya, katakan pemula, dan bukan berarti sekarang sudah senior juga bukan, tapi masih perlu belajar banyak. Tapi
kalau secara tidak langsung saya amati memang saat ini yang masyarakat ini memang ramai membicarakan itu bukan pemilihan legislatif, tapi ramai membicarakan pilihan presiden. 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 Kenapa itu Pak? Lebih banyak jadi presiden. Mungkin apa ya? Mungkin ini yang menjadi trennya. Trennya saat ini. Jadi memang itu yang menjadi trending bagi warga ya. Mereka kalau udah ngomongin pilihan presiden ini memang apa ya? Semangat. Iya, semangat sekali ya. Karena betul, itu menjadi hal yang sangat penting itu bagi calon pemimpin negara gitu, yang akan sangat memberikan pengaruh juga untuk kita sebagai masyarakat. Ngomong tentang Pilpres ya Pak ya, kemarin kita juga baru mendengarkan hasil quick count dari KPU sementara ini, yaitu menempati posisi tertinggi itu Capres dan Cawapresnya dari Pak Prabowo dan juga Pak Gibran, yaitu nomor urut 2, yang salah satu pengusung partainya juga Partai Golkar ya Pak ya, dari partai Bapak sendiri. Nah, apa harapan dari Bapak sendiri terkait apabila nanti sudah terlantik nih calon presiden kita, harapannya yang akan memberikan kontribusi seperti apa khususnya di wilayah Lampung Tengah ini Pak? Ya. Banyak harapan Mbak, banyak harapan yang masyarakat tentunya wabil khusus misalkan Lampung Tengah kepada calon presiden yang akan dilantik nanti, karena banyak mungkin yang diharapkan jadi akan lebih baik dari presiden yang selanjutnya. Jadi kayak infrastruktur, terus mutu kualitas pendidikan kita, bagaimana dengan tingkat kesehatan masyarakat, terus ya banyak yang ditaruhkan di pundak mereka berdua. Jadi harapannya Lampung Tengah ini juga akan menjadi satu kabupaten yang lebih baik tentunya dengan presiden yang baru. Tentunya harapannya besar sekali ya. Besar sekali. Mungkin itu dari segi pribadi Bapak untuk harapannya untuk Lampung Tengah. Lalu bagaimana mungkin dari masyarakat? Apakah Bapak selaku wakil rakyat ya Pak ya di Kabupaten Lampung Tengah pernah mendengar aspirasi ataupun saran dan masukan harapan dari masyarakat di wilayah Lampung Tengah ini untuk kedepannya seperti apa Pak? Nah, mereka ini kalau di bawah ini tentunya membandingkan ya Mbak, artinya kita membandingkan menjadi salah satu tolak ukur juga. Ini namanya masyarakat kecil yang tidak bisa kita salahkan toh. Artinya ketika mereka ngomongin presiden itu ya tolak ukurnya tentunya presiden yang sedang menjabat. Harapannya itu lebih baik lagi ya, lebih baik lagi dari presiden yang sedang menjabat kan gitu. Karena pastinya masyarakat memiliki ekspektasi ya Pak. Iya, mereka sudah memperbaiki hal yang sebelumnya sudah ada, bahkan meningkatkan kembali ya Pak. Betul. Jadi kalau mereka sudah cukup merasa puas dengan kepemimpinan seorang Presiden Joko Widodo, ini harusnya lebih baik dari itu. Harapannya kan seperti itu. Benar sekali Bapak, setuju sekali saya. Selanjutnya mungkin saya penasaran sekali ya Pak ya, pada Pilpres tahun ini kan yang berkoalisi itu Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN ya Pak. Betul. Sangat kuat sekali nih koalisi saat ini Pak ya. Nah, apakah ini berarti di Pilkada yang saat ini lagi tahap proses ya Pak menuju Pilkada dalam waktu dekat, apakah akan mengusung partai yang sama, termasuk Golkar, apakah masih berkoalisi dengan partai yang sama, ataukah akan ada rencana perubahan Pak? Nah, ini akan kita lanjutkan setelah pariwara berikut ini ya Bapak. Terima kasih pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Delta TV, hanya di Halo Legislator. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama Delta TV hanya di Halo Legislator. Masih bersama dengan saya, Taskia, dan saat ini saya masih bersama dengan Ketua Komisi 4 dari Kabupaten Lampung Tengah, DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Haji Umar ya Pak ya? Iya. Bapak Haji Umar, kita masih membahas terkait tadi Pilpres, dan dari Pilpres tadi kita mengerucut kepada koalisi partai Pak. Iya, Koalisi betul. partai yang akan diajukan pada Pilkada mendatang, apakah masih sama Pak bergabung dengan partai tersebut? Ini sebetulnya pertanyaan yang menggelitik ini Mbak ya. Jadi ini harusnya ketua partai sebetulnya. Tapi begini, pada prinsipnya Golkar tetap komitmen, pasti akan mencalonkan kader-kader terbaiknya untuk di pilkada nanti, ini sudah pasti gitu. Jadi kalau terkait dengan koalisi, nanti pimpinan-pimpinan, ketua-ketua partai yang akan menentukan kebijakan tersebut. Jadi tapi pada prinsipnya Golkar ini terbuka Pak. Golkar terbuka untuk berkoalisi dengan siapapun, dengan partai apapun, asal tujuannya demi kebaikan masyarakat. Baik. Yang penting tujuannya itu sama, yaitu Iya. untuk kebaikan untuk masyarakat pastinya ya pemirsa. Betul. Dan artinya memang ini kembali kebijakan kepada pimpinan dari partai Iya, Golkar betul. Pak ya. Terkait real count hasil dari Komisi Pemilihan Umum saat ini itu menduduki posisi kedua Pak tertinggi untuk Partai Golkar. Ini sebuah pencapaian sekali Pak ya. Nah kemudian untuk di Kabupaten Lampung Tengah juga itu menjadi suatu pencapaian yang cukup tinggi, dan untuk secara nasional itu kan angkanya menunjukkan angka yang lebih baik, yaitu sekitar 15% Pak. Bagaimana dampak yang dirasakan khususnya bagi Partai Golkar itu sendiri dan juga para calon legislatif terhadap peningkatan ini? Ya, ini merupakan satu kebanggaan bagi kami ya Pak Partai Golkar. Karena menjadi satu kebanggaannya karena memang selama ini upaya kami di bawah, upaya kami yang selama ini kita lakukan bertahun-tahun, hari ini dengan melihat angka yang cukup signifikan, ini sesuatu yang membanggakan. Artinya mudah-mudahan namanya usaha dan hasil ini berjalan seimbang. Mudah-mudahan seperti itu. Artinya sangat luar biasa bagi kami kalau memang itu sesuatu yang lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Artinya ada peningkatan sesuatu hal yang lebih menuju ke arah yang lebih baik. Lebih baik kan gitu. Nah, kemudian apa yang mempengaruhi bagi Bapak mempengaruhi Golkar ini bisa menempati posisi yang saat ini ya, yaitu posisi kedua tertinggi Pak perolehan suara. Nah, Ya. apa yang mempengaruhi hal tersebut Pak? Jadi kalau ini menurut pengamatan saya ya Mbak ya, menurut pengamatan saya memang di setiap dapil, di setiap wilayah ini kader-kader yang berkompetisi ini kader-kader yang terbaik. Jadi mereka berkompetisi ini memang sangat luar biasa, mencurahkan segenap kemampuan mereka untuk bisa meraih simpati dari masyarakat melalui Partai Golkar gitu. Ini memang kader-kader yang sangat baik. Jadi ini menjadi salah satu kunci Mbak, kenapa perolehan Partai Golkar ini meningkat gitu. Jadinya berarti kan ada kepercayaan yang lebih yang ditaruhkan di Partai Golkar oleh masyarakat gitu. Kalau untuk hasil perolehan di Kabupaten Lampung Tengah ini sendiri memperoleh berapa kursi Pak di tahun ini? Ini belum final ya Mbak ya, jadi kami belum bisa. Tapi kalau dari estimasi kami di Partai Golkar, kami ini mendapatkan 13 kursi. 13 kursi Pak. Dari 9 kursi tahun lalu. Jadi ada meningkat di tahun ini 13 kursi. Itu tertinggi ya Pak ya dibandingkan partai yang lainnya? Oh iya, tertinggi Mbak, 13 kursi terbesar ini. Karena luar biasa ya Pak ya pencapaian. terbesar. Jadi dari 50 kursi yang ada di Lampung Tengah, kita udah 13 kursi sendiri Pak. Bagaimana menurut Bapak dengan perolehan kursi yang sangat tinggi ini Pak ya di kabupaten ini? Apakah pengaruhnya dampak dari para calon legislatif itu sendiri ataupun mungkin koalisi partai dengan salah satu paslon pilpres kita nih Pak? Apakah ada pengaruh ya Pak? Pasti ada, kedua-duanya berpengaruh ya Mbak, kedua-duanya berpengaruh. Jadi di internal Golkar Lampung Tengah ini dalam pola penyusunan anggota legislatif ini
menyusun calon anggota legislatif memang sangat tepat. Dibuktikan dengan hari ini perolehan kursinya meningkat kan gitu kan, ini sangat tepat. Terus kalau dikaitkan dengan apa pengaruhnya dengan pilpres dan dengan calon presiden ya, pilihan presiden, ya mungkin saja artinya mereka yang percaya dengan memilih Pak Prabowo sebagai presiden ini akan menjatuhkan pilihan politiknya di kabupaten ataupun kota ataupun provinsi ini kader-kader Golkar yang notabene berkoalisi mendukung Bapak Prabowo sebagai calon presiden, ya bisa jadi ini kan salah satu faktor penguat tentunya kan gitu. Berarti ada banyak faktor ya Pak? Banyak faktor, banyak. Itu tadi Ya, mereka ya. mendukung partai yang berkoalisi Betul, dengan pilpres itu betul, Pak. betul. Kemudian untuk calon legislatifnya sendiri Bapak melihat seperti apa Pak potensi yang dimiliki para calon legislatif dari partai Golkar khususnya di wilayah Kabupaten Lampung Tengah Pak? Jadi setiap dapil kami ini mempunyai kader-kader terbaik ya Mbak di setiap dapil ini. Jadi perolehan suaranya memang fantastis. Ada yang 14.000, ada yang 11.000, ada yang 10.000 di setiap dapil. Artinya ini menjadi salah satu kunci kenapa suara Golkar ini meningkat di Lampung Tengah gitu loh. Betul-betul fantastis gitu loh untuk setiap dapilnya. Dari dapil dan juga calon legislatifnya Iya. bukan dari kalangan biasa ya Kalangan Pak ya? biasa, mungkin sudah betul. dikenal masyarakat Betul. dan sudah biasa berkontribusi dengan masyarakat. Betul. Ngomong-ngomong soal calon legislatif memang sudah lama berkontribusi dengan masyarakat. Nih kebetulan bupati kita ya di Lampung Tengah ini adalah Pak Musa Ahmad, di mana beliau juga merupakan bagian dari Partai Golkar ya Pak ya? Betul, ketua ya Mbak. Ketua Partai Golkar di wilayah Kabupaten Lampung Tengah ya, Pak. Apakah nih mendekati pilkada ini akan diusung kembali Pak menjadi bupati ataukah punya calon-calon sendiri nih untuk pemilihan gubernur, kemudian bupati dan wali kota di sini Pak? Untuk Lampung Tengah di internal Partai Golkar ini sudah komitmen Pak. Jadi di pilihan bupati nanti, Pilbub ini kami tetap mengusung dan mengusulkan Bapak Haji Musa Ahmad sebagai calon bupatinya. Dan harapannya begitu juga nanti di tingkat provinsi dan pusat juga akan menjatuhkan rekomendasinya untuk bupati yang sekarang menjabat. Harapannya Artinya Bapak Musa Ahmad ini memiliki potensi yang kuat ya Pak ya untuk Iya. wilayahnya ini. Apa yang Bapak lihat dari potensi beliau gitu? Kenapa beliau layak gitu diajukan kembali Pak? Ya, salah satunya apapun alasannya pileg yang sekarang sedang berjalan ini kita dapat meraih 13 kursi. Ini salah satu kunci suksesnya kan beliau yang mengaturnya. Ada pada pimpinannya Pak? Pada pimpinan yang mengatur, yang menyusun komposisi seorang calon anggota legislatif di setiap dapil ini kan beliau yang punya kebijakan. Artinya kebijakan yang beliau berikan untuk yang terapkan untuk pileg ini ternyata sukses gitu loh. Dan saya kira nggak ada alasan ketika nanti rekomendasi Partai Golkar ini tidak ke Pak Musa Ahmad, itu tidak ada alasan, harus tetap ke situ. Menurut saya seperti itu. Kenapa? Tolak ukurnya di pileg beliau sukses di pileg 2024 ini. Artinya maksud Bapak adalah karena kita sudah memperoleh pencapaian tertinggi nih Betul, Pak betul. ya, 13 kursi ini. Artinya kontribusi dari ketua ini sangat besar sekali Betul. untuk memperoleh suara terbanyak saat Betul, ini ya betul, Pak ya. betul. Nah kemudian bicara tentang terpilih kembali nih, Bapak kan terpilih kembali juga. Harapannya loh Mbak, harapannya kan kita baik. belum selesai ya. Gitu. Iya, tapi ini sudah mendekati angka Iya, positif nih iya, Pak. iya, betul. Nah artinya apa yang Bapak bawa, perubahan yang akan Bapak bawa, apakah akan ada PR yang Bapak lanjutkan di Iya. tahun berikutnya Pak? Banyak sekali ya Mbak, banyak sekali memang PR yang belum sempat saya selesaikan di 2019 kemarin. Ini tentunya akan saya dorong dan saya upayakan bisa selesai dengan di 2024 ini ke depan kan gitu. Jadi mau infrastruktur dan segala macamnya ini masih banyak Mbak yang perlu saya kerjakan. Jadi tidak ada waktu untuk istirahat untuk memikirkan PR tersebut sebetulnya kan gitu. Dan alasan kuat Bapak untuk melanjutkan ini kembali itu apa Pak? Yang membuat memotivasi Iya. Bapak nih, khususnya Pak? Jadi satu prinsip ya Mbak ya, satu prinsip ini ketika kita menjabati suatu kedudukan jabatan yang seperti sekarang melekat ini,
apakah ini bermanfaat bagi masyarakat atau tidak. Kalau ini memang ada manfaatnya, lanjutkan. Tapi seandainya tidak ada manfaatnya, sudah berhentikan saja. Itu yang menjadi salah satu motivasi. Jadi insya Allah ada manfaatnya, makanya saya tetap berusaha berjuang untuk bisa lanjut untuk 2 periode kan gitu. Artinya Bapak membaca bahwa ada potensi yang Bapak miliki yang dapat bermanfaat untuk Iya, masyarakat khususnya betul, Kabupaten Lampung Tengah, betul, dan betul. mereka juga membutuhkan media aspirasi Betul, dengan betul. Bapak menjabat kembali sebagai Komisi 4, Ketua Komisi 4 ya Iya, Pak ya. Baik Bapak, selanjutnya mungkin saya akan menanyakan lebih lanjut terkait permasalahan-permasalahan yang terjadi pada Pilpres kemarin juga. Kita akan bincang-bincang lebih lanjut dan juga mungkin program yang akan Bapak lanjutkan di tahun ini, dan kita akan lanjutkan setelah pariwara berikut ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Delta TV, tentunya di program siaran Halo Legislator. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Yummy. Warnanya menjadi coklat muda seperti ini, tetapi dalamnya masih moist dan dalamnya berwarna putih. Sudah dingin baru kita kasih dekor. Nah, ini dia coconut coklat cookies saya. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama Halo Legislator hanya di Delta TV. Masih bersama dengan saya Taskia, dan saat ini saya masih bersama dengan Bapak Haji Umar ya Pak ya, selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, selaku juga sebagai Ketua Fraksi Partai Golkar khusus di wilayah Kabupaten Lampung Tengah Pak. Baik Bapak, kita akan melanjutkan diskusi tadi seputar dengan pemilu yang kemarin baru saja dilangsungkan ya Pak ya, terkait pemilihan legislatif Bapak. Kemarin banyak sekali isu-isu yang beredar, khususnya netizen Indonesia nih Pak, beredar sekali di sosial media, kebingungan cara buka surat suara yang sangat besar sekali, kemudian warna-warni. Nah, itu bagaimana tanggapan Bapak terkait hal itu Pak? Jadi memang ini di semua TPS ya Mbak, saya kira bisa terjadi. Jadi pastilah semua calon anggota legislatif ini sebagian besar mensosialisasikan diri lewat contoh surat suara. Gitu. Tapi yang di bawah ini kan rata-rata juga ukurannya lebih kecil ketimbang aslinya nanti gitu loh. Beda dengan jadi ya, jadi ketika di TPS itu ketika pemungutan suara itu kaget rata-rata pemilih itu kaget karena mungkin sudah bukan terdoktrin lah, artinya memang niatnya ke TPS ini nyoblos seseorang misalkan ini yang di tingkat kabupaten ini contohnya. Yang diterima kan ada 5 surat suara Pak. Udahlah 5, terus ukurannya lebih luas, bingung. Nah dari kebingungan itulah mereka buka surat suara 1, nggak ketemu namanya. Yang dibuka ternyata yang presiden. Dibuka lagi 1, nggak ketemu lagi, yang dicariin kabupaten, yang dibuka DPD, yang dibuka DPR RI, nggak ketemu. Saking bingungnya, suratnya dibawa datang ke penyelenggara, tanya yang namanya ini mana kok nggak ada semua gitu. Padahal 1 itu belum dibuka, kan gitu. Saking nah di sini saya mikir ini kan salah satu case saja lah ya. Jadi sosialisasi yang mungkin
perlu secara menyeluruh lagi nantinya ke depan dari KPU ini, bahwa nanti contoh surat suaranya itu memang besarnya ukurannya seperti itu. Kita ngasih mungkin dari calon-calon anggota legislatif ini ngasihnya yang ukuran kecil, begitu asli ini mereka kebingungan, panik, lupa lagi nanti nggak nyoblos gara-gara paniknya ini kan gitu. Belum lagi deg-degannya Pak Bah, ya. iya, katanya di situ Pak, kan yang harus ngantri. peran seorang penyelenggara yang lebih humanis ya, untuk bisa memberikan arahan bagaimana membuka surat suaranya atau apa gitu, ataupun membantu apa yang dibutuhkan dari seorang pemilih untuk menentukan pilihannya. Membantu itu boleh. Ini agak-agak menjadi satu PR ke depan ya kan gitu, supaya nanti pemilih ini lebih tenang, memilih sesuai dengan apa yang tadinya mau mereka pilih kan gitu. Iya, benar sekali. Dan itu menjadi PR besar ya Pak ya untuk kedepannya. Dan Ada lagi nih Mbak. Ada lagi nih Pak. Ada lagi, ini kan cerita lucu kan gitu. Jadi Oh. serba-serbi ketika nyoblos ini terjadi. Ada laporan-laporan dari Ada tetangga bercerita. juga nih, Pak, Jadi keluhan-keluhan warga ini pileg kemarin. karena mungkin saking fanatiknya dengan seseorang ya, dengan seseorang calon anggota legislatif. Ketika dikasih surat suara ini, nyari itu nggak ada, dibuka lagi di kertas suara itu kan nama KPPS-nya tuh Mbak yang bertanda tangan. Iya. Ini nggak mau, karena apa? Namanya bukan dia. Dia maunya ini dia, nah gitu. Nah, artinya ini PR ya Mbak ya, salah satu PR lagi ketika nanti sosialisasi pemilu oleh KPU ini perlu diterangkan bahwa surat suara nanti yang diterima oleh pemilih ini jumlahnya berapa, ukurannya ini seberapa besar, terus nanti yang ditanda tangan di situ itu penyelenggaranya, bukan pemilihnya yang tanda tangan kan gitu. Mungkin seperti itu. Benar sekali itu Pak. Saya juga sempat kemarin memperoleh beberapa berita ya Pak ya, Iya. terkait juga dengan ada laporan dari ketika tadi ya Pak sudah fanati dengan satu paslon atau satu sosok yang akan mencalonkan gitu. Iya. Kemudian kertasnya sudah tercoblos, itu dia ngamuk besar itu Pak. Oh, Luar gitu ada biasa. ya? Oh, Ada iya, itu iya. Pak kayak gitu juga. Jadi memang ini menjadi suatu hal yang sangat menarik sekali diperbincangkan ya Pak. Tapi Iya, betul. apakah itu akan menjadi agenda Bapak juga nih, karena Bapak sudah terpilih sebagai anggota dewan juga nih Pak, untuk memberikan masukan-masukan kepada dewan nanti untuk memperbaiki sistem itu Pak? Oh, pasti Mbak, pasti. Jadi sistem yang sekarang sudah bagus. Tapi tetap kita harus perbaiki jika ada sesuatu yang kurang. Kita harus bukan diganti ya. Tapi ada perbaikan sana sini. Berproses lah semuanya. Jadi lebih baik. Artinya ngomong nggak sempurna lah, tapi ya jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Itu kan wajib. Gitu. Baik, berarti ada memang wacana Bapak ya yang akan direalisasikan khususnya pada saat Bapak sudah menjabat ini nanti untuk memperbaiki sistem yang ada ya Pak. Tidak mengganti tapi memperbaiki. Memperbaiki, tidak mengubah juga tapi lebih memperbaiki semua sistemnya agar berjalan lebih kondusif lagi ya Pak, sesuai dengan harapan masyarakat dan juga kemauan seluruh aspek masyarakat ya. Dan itu pemirsa tadi kita sekaligus mau closing statement nih Pak ya, boleh disampaikan mungkin pesan-pesan untuk masyarakat khususnya pasca pemilu 2024 kemarin Pak. Selalu meningkatkan berbuat baik dengan masyarakat, mendekatkan diri dengan masyarakat, menyerap aspirasi dengan masyarakat, membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Salah satu kunci sukses dalam kita menjadi seorang calon anggota legislatif. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Bapak Haji Umar Pak ya, selaku Ketua Komisi 4 DPRD Kabupaten Lampung Tengah dan sekaligus juga Ketua Fraksi Partai Golkar di Kabupaten Lampung Tengah. Terima kasih ini sudah menjamu kami di acara ini, dan Bapak terima kasih atas bincang-bincangnya, ini sangat menarik sekali pemirsa. Pemirsa terima kasih, akhirnya saya Taskia Azizah serta seluruh kerabat tim pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Halo Legislator.